So gengs, welcome back lagi kita di Teman Cerita. Gimana hari ini kita akan membacakan kiriman dari teman kita namanya Nada dari Pulau Bangka Belitung. Yang mana ceritanya ini pas gua baca kok makin kesini makin kesana endingnya. Pokoknya ini tuh lebih kayak apa ya, pengalaman horornya dia sih. Mulai dari SD sampai dia udah punya anak. Jadi di sini kita bisa tahu nih POV kalau orang bisa ngelihat makhluk-makhluk tak kasat mata tuh kehidupannya gimana sih. Nah jadi menurut Nada nih, dari kecil sampai sekarang udah bangkotan, dia udah umur 26 tahun. Misalkan dia kenalan atau ketemu sama orang yang indigo, ya anggap aja misalkan dia lagi ke pasar ketemu Kak Sarah Wijayanto begitu. Atau dia lagi ke Empang ngadu cupang ketemu sama Teresa. Ngapain Teresa ngadu cupang? Ya maksudnya ketemu sama orang-orang yang bisa ngeliat juga. Itu pasti dibilanginnya ya, di badannya Nada nih ada nempelin. Dari dia orok emang udah ketempelan. Dan dulu waktu kecil dibilanginnya misalkan kalau si Nada itu bisa mengkontrol si jin tempelannya itu, hasilnya bisa akan bagus atau bisa membantu untuk kehidupannya Nada lah. Tapi kalau nggak bisa, maksudnya nggak bisa ngontrol, malah akan menjadi senjata makan tuan alias berbahaya. Karena contohnya pernah nih, waktu di kelas 3 SD, Nada sama teman-temannya lagi main tuh di daerah belakang sekolah. Yang mana itu langsung kayak jalanan, geng. Jadi pas dia lagi lari-larian, ada motor kenceng banget yang emang ugal-ugalan gitu. Tapi anehnya ini kayak adegan sinetron India, dimana jelas-jelas hampir aja itu motor udah sejajar nih mau nabrak si Nada. Cuma tahu-tahu si motor itu sebelum menyentuh Nada, dia malah kayak nabrak sesuatu yang nggak kelihatan sampai mental nyetir, gengs. Sementara kalau dari penglihatan Nada nih waktu kejadian itu, dia melihat kayak tahu-tahu nih banyak orang pakai jubah putih yang ngiterin dia sampai sholawatan. Jadi motor itu tuh sebenarnya menabrak orang-orang jubah putih itu sampai mental, gengs. Si pemotornya luka-luka, Nadanya mah mulus selamat. Cuma kalau orang-orang yang ngomongin waktu itu ngiranya si pemotornya langsung kayak mungkin menghindar gitu jatuhin motornya biar emang nggak nabrak orang, nggak nabrak si Nada, daripada dia kenapa-napa gitu kan karena kasus gitu nabrak orang, mending ya udah deh jatuhin aja kayak orang oleng. Cuma kenapa bisa toto jadi mental ya Allah walam. Nah sampai akhirnya Nada ini beranjak dewasa, lama-lama kemampuannya semakin menguat, dimana pertama kalinya dia bisa melihat hantu itu sewaktu dia memasuki masa SMP. Ini intermezzo sedikit aja ya. Jadi waktu sekitar tahun 2011, Nada ini katanya bersekolah di salah satu SMP di daerah Tanjung Pinang, yang katanya SMP-nya tuh tempat siswa dan siswi pinter-pinter berkumpul, tapi gedungnya horor. Ada yang tahu nih SMP apa gitu teman-teman Tanjung Pandan? Si Nada mau pamer dikit kali. Maksudnya dia bilang, waktu itu gue SMP gue pinter gitu bisa masuk situ. Ya ada sombong-sombongnya lu ya. Nah katanya paling terkenal cerita horornya di SMP itu adalah bagian WC yang ditutup, gengs. Karena dulunya di sana katanya ada siswi yang perkara dihamilin anak guru situ. Lah macam cerita-cerita Ghost at School ya. Karena itu hantunya jadi gentayangan dan nambah bagiannya katanya itu hantu. Ini sengaja kita kagak mau sebut gitu, ini kita tulis aja nih hantunya namanya tuh. Soalnya katanya si Nada nih, dia pun nggak berani nyebut nama si hantu J itu. Karena itu hantu macam ratu paling kuat di sana dan yang pernah Nada temui suka datang kok namanya disebut. Kan males. Makanya kagak usah disebut-sebut lah. Kegeeran ntar. Kita juga kagak mau nyeritain tentang sekolah SMP-nya si Nada, melainkan cerita hidup horornya si Nada aja nih. Nah waktu itu pernah nih jam 11 malam, Nada yang belum tidur karena ngerasa gerah gitu di kamar. Akhirnya dia rebahan tuh di lantai biar adem. Karena di kamarnya nggak ada kipas ataupun AC katanya. Nah rumahnya Nada nih, antara kamar dia sama kamar ibunya itu ada semacam pintu penghubung yang emang nggak pernah dikunci. Kalau di hotel-hotel nyebutnya tuh connecting door gitu. Tapi gambarannya rumahnya sih kagak kayak di hotel-hotel ya. Nada bilang rumahnya khas rumah kayak orang-orang di Bangka Belitung lah nih, ada gambarnya. Nah tadi kan dia mencoba untuk tidur di lantai ya. Tahu-tahu lampu kamarnya nih kayak mati nyala mati nyala mati nyala begitu. Yang emang sebelumnya sih Nada udah tahu itu bolamnya rusak, belum sempat diganti. Udah sering emang begitu mati nyala sendiri, bukannya kenapa-napa. Karena sebel ya, sebelumnya itu udah pernah coba dibenerin tapi nggak bener-bener begitu terus. Emang harus diganti aja kali bohlamnya. Sama Nada dibiarin aja tuh, akhirnya dia merem biar kagak kepusingan gitu kan, lampunya mati nyala mulu. Tapi pas lagi merem, di samping telinganya tuh kayak ada suara nafas gitu kayak gitu guys. Ya Nada langsung melek dong, tapi dia lihat nggak ada apa-apaan. Merinding tuh dia tuh. Sementara posisi lampunya ini masih mati nyala ya. Nah ada saat waktu lampunya lagi mati terus nyala, ada sosok yang duduk di atas kasur ya guys. Si Nada kan posisinya lagi tiduran di lantai itu perkara ngadem. Nah pas lihat begitu dia kaget lah. Terus tahu lampunya mati lagi nih dan nyala lagi, tapi sosok itu udah hilang. Jadi kayak sekejap cep gitu loh. Nada langsung lari ke kamar ibunya tuh lewat pintu penghubung tadi. Karena buru-buru nggak nyantai gitu, langsung buka pintu ya, keberisikan mungkin ibunya kebangun. Nanya kan kenapa kamu? Tapi si Nada cuma geleng-geleng gitu. Dan jadinya sampai pagi dia tidur tuh di kamar ibunya, tapi tetap di lantai. Besok paginya, Nada langsung diminta ke ayahnya buat kayak, ya itu lampu kamar ganti dong. Jangan cuma dibener-benerin aja, diganti beneran bohlamnya sama yang baru. Biasa kan habisnya bapak-bapak suka gitu ya. Suka ngide gitu bener-benerin elektronik, nggak mau ganti baru. Kenapa sih ya kayak bapak gua tuh. Kipas angin bunyi godek gitu kan. Sosok dibenerin. Yang awalnya masih bisa nyala walaupun godek-godek, ya jadinya kagak nyala abis dibenerin dia. Tapi tahu nggak guys, ayahnya Nada nih bilang, loh
lampu di kamar kamu udah ayah ganti yang baru kok kemarin pas kamu sekolah. Itu bukan lampu yang lama, beda. Ya Nada kan nggak tahu ya, ternyata udah diganti yang baru itu bohlamnya, gengs. Dikiranya sama dia emang belum tuh rusak kemarin. Dan pas ayahnya ngecek beneran nggak ada yang salah sama lampunya. Tapi karena keadaannya udah pagi, ya udah Nada udah nggak begitu takut. Dan dia juga harus pergi ke sekolah kan. Dia mandi nih, pakai seragam dan nyisir tuh di kamar. Pas lagi nyisir, kok dia merasa kayak ada yang merhatiin dia ya. Dalam hati nih kayak, kok kayak ada yang merhatiin gue ya. Tapi padahal masih pagi nih, terang. Pas Nada nengok bener aja, di atas kasur itu ada sosok itu lagi yang kali ini lebih jelas karena keadaannya terang. Ternyata itu kuntilanak lagi nyengir sambil ikutan nyisir rambutnya tapi pakai tangan. Nada cuma bisa bilang Allahu Akbar gitu kan sambil lari sampai nabrak pintu. Buru-buru dia ke dapur dan nangis sejadi-jadinya. Karena itu pertama-tamanya si Nada nih ngelihat yang begituan. Jadi yang malam tadi sama barusan tuh pertama kali dilihat. Tapi kan yang malam kayak cuma sekejap doang ya. Nah yang tadi di kamar pagi-pagi jelas banget. Ayah yang tahu begitu langsung manggil dukun kampung untuk minta liatin. Yang kata dukun itu si kuntilanaknya itu tuh kejebak. Dia bisa masuk ke dalam rumah tapi kagak bisa keluar, ada aja ya. Perkara rumahnya itu kan disolatin sama ayah ibunya Nada. Jadinya si kuntinya itu merasa panas dan nampakin diri dengan maksud minta pertolongan supaya bisa dikeluarin begitu. Aneh bener ya lagian. Pokoknya sama si dukun itu kuntilanaknya akhirnya dikeluarin tuh dari rumah. Dan Nada disuruh minum semacam air yang katanya biar si Nada nih bisa melupakan wujudnya kayak gimana biar nggak trauma. Cuma pas Nada udah minum nih besok-besokannya apaan masih keinget sampai sekarang katanya. Kagak manjur itu airnya. Tapi si dukun itu juga sempat bilang kalau nggak mudah loh melihat yang hal-hal begitu. Itu adalah rezeki. Karena Nada ini emang ada yang nempelin kata si dukun. Rezeki tuh. Dalam hatinya si Nada rezeki model apaan bisa ngeliat serem-serem beginian. Kita juga kagak mau dikasih rezeki begitu. Walaupun katanya kita nggak boleh nolak rezeki ya. Jadi bingung kalau kalian gimana tuh? Komen di bawah ya. Yang ternyata jin yang nempelin Nada nih itu katanya emang dapat dari keluarga ayahnya. Jadi datonya ayah Nada dulu itunya pernah ngilmu. Dan katanya sampai sekarang datonya nih nggak ada yang tahu di mana keberadaannya. Udah meninggal atau belum. Tapi kalau udah kok mayatnya nggak pernah ada gitu, nggak pada dikuburin. Kemana gitu jadi masih misteri. Dan jadinya nurun tuh ke keturunan-keturunannya. Yang rata-rata emang ada yang nempelin. Nada juga nggak tahu ya pemicunya tuh gimana. Sampai kayak makin lama kemampuannya tuh makin jelas. Padahal dia nggak mau sama sekali punya kemampuan begitu. Ya tapi kalau beli Barimis 69.000 dapat 8 pieces begini pasti mau dong. Ini kalian ya pada gercep-gercep banget. Gue baca tuh review-reviewnya katanya pada keracunan. Maksudnya perkara sering nontonin gue gitu kan, ngelihat semprot-semprot nih pakai parfumnya Holy Grails. Ya gimana enggak, wanginya emang seenak itu nih gengs nih. Tuh enak banget nih, kita semprotkan banyak deh. Enak banget. Dimana dalam satu bundling ini tuh kan dapat 8 mini seriesnya Holy Grails. Yang mana semua wanginya ke-8 ini tuh best seller semua. Jadi udah pasti mantul deh mulai dari yang sweet, elegan, ada, seger juga ada. Apalagi harganya tadi kan gue udah sebutin 69.000 nih. Mumpung lagi diskon dapat 8 piece. Ada gila-gilanya wanginya. Selain emang enak nih ya, gue jamin ya, awet juga seharian. Kalian bawa aja nih misalkan satu yang kecil di tas, reapply aja gitu kan sekali 2 kali. Lah udah semriwing all day long. Kalian mau semprot di kulit aman, di baju juga nggak bakal ninggalin noda. Makanya ini bener-bener apa ya, best purchase banget. Gue ini nemu ini body mist dari Holy Grails ini. Langsung aja deh kalian cobain, nggak mungkin nyesel. Rugi apaan sih 69.000 dapat 8. Mau apa lagi lo, jangan ngelunjak. Langsung aja makannya. Cek link di deskripsi di bawah. Nah, singkat cerita nih, sewaktu Nada ini beranjak ke SMA, dan jatuhnya dia juga makin peka. Dia mulai bisa nih ngerasain tempat yang misalkan ada energi-energi makhluk yang di situ jahat-jahat atau baik-baik. Nah, pernah nih, waktu Nada lagi lumayan bete, gara-gara ada temennya namanya Nurul. Si Nurul ini ceritanya kecentilan, sama gebetannya Nada. Panas ini si Nada kan ya. Dan namanya juga udah tersulut api cemburu, jadi Nada ini berniat untuk ngisengin si Nurul. Kagak suka tuh dia sama tuh si Nurul tuh. Macam Nia Ramadan nih kita lihat dari si Nada ya. Ada antagonisnya kayak bawang merah. Dimana si Nada ini nyoba isengin Nurul? Itu dengan cara lewat mereka yang tak terlihat. Mulailah si Nada nih mencoba berkomunikasi sama mereka. Kalau kamu ada di sini, coba tunjukkan dengan hembusan angin di sekitarku gitu katanya dalam hati. Nggak lama beneran ada tuh anginnya lewat. Nada kan kayak, aduh, beneran nih. Tapi dia lanjutin lagi. Kalau kamu emang ada dan kamu kuat, coba kamu jambak tuh rambutnya si Nurul. Ini kan posisinya di kelas ya, dan gak lama tuh Nurul yang duduk di depan tiba-tiba kayak kebelah gitu, kayak emang ada yang jambak. Si Nurul juga langsung noleh gitu kan nyari pelakunya. Tapi temennya duduk di belakang kan gak berasa jambak rambutnya si Nurul ya. Jadi berantem tuh mereka berdua tuh. Nah setelah itu Nada jadi sadar kalau ternyata dia gak boleh main-main nih sama kekuatannya. Karena bisa aja orang jadi celaka karena dia. Jadi ada nyesel-nyeselnya juga, tapi belum nyesel banget nih maksudnya. Belum beneran tobat si Nada. Karena abis itu dia nyoba ke guru bahasa Inggrisnya buat make sure tadi tuh kebetulan doang apa bukan. Jadi hari itu si Nada ini semacam gak bisa jawab pertanyaan dari guru bahasa Inggris. Terus kayak diledekin gitu lah sama gurunya dienyek, yang berujung diketawain satu kelas. Nah ada yang kesel nih, kayak nyumpahin si gurunya nih celaka lu. Dan bener aja habis selesai kelas, gurunya jatuh dari tangga gitu. Sampai cuti seminggu kagak bisa jalan, kesian. Dan waktu di SMA, si Nada tuh juga lagi aktif-aktifnya namanya ikut eskul paskibra. Dan di eskulnya itu masih menjunjung senioritas. Tuh kan nih bahasa musuh kita nih. Senioritas bukan senioritas, ya cakep dah. Kenapa sih kiriman teman cerita banyak banget senioritasnya?
Senioritasnya bener tuh. Pakai bahasa lain kayak atau cerita lain. Kita susah ngomongnya nih. Ada nih salah satu senior cewek yang tiba-tiba nendang kakinya si Nada, katanya dibilang posisi berdirinya salah. Tapi menurut Nada emang si seniornya itu belagu, begitu songong. Maksudnya kalau misalkan emang posisinya dia salah, ya dikasih tahu dulu dong, diajari. Namanya juga ada kelas kan. Jangan main tenang-tenang baik. Lagi-lagi Nada ngedumang tuh dalam hati tuh, nyumpahin si seniornya ini. Pulang-pulang seniornya keserempet motor dan cedera juga jadinya. Walaupun ada kepuasan saat orang yang disumpahinya ini mendapatkan balasannya, tapi setelahnya itu akhirnya Nada juga ada merasa bersalahnya juga, gengs. Jadi kayak puas sesaat gitu loh. Makanya setelah itu si Nada ini berusaha untuk menekan amarahnya. Kalau memang dirasa orang itu tidak terlalu keterlaluan banget, ya udah ditahan-tahan, disabar-sabarin aja. Singkat cerita ini waktu terus berlalu. Nada yang udah lulus sekolah itu pacaran sama laki-laki yang akhirnya menjadi suaminya sampai sekarang. Yang mana cowoknya Nada ini waktu itu jadi pemain kuda lumping. Tapi sumpah gue baru tahu di Bangka Belitung ternyata ada kuda lumping juga ya. Kirain gue hanya di Jawa doang. Yang jelas waktu masih zaman mereka pacaran, cowoknya ini sering ngapelin si Nada tuh di depan teras rumahnya Nada, ya biasa gitu datengin. Tiba-tiba si Nada nih nanya nih, "Yang itu kok ada yang ngikutin motor kamu ya?" "Ah biasa, paling itu mah jin dari tim kuda lumping ke bawah sini kali." "Emang kamu lihatnya kayak gimana?" "Itu kayak apa ya, badannya gede, hijau, matanya merah, kupingnya panjang, rambutnya semeraut, bajunya nggak jelas, serem deh." "Ya udah nanti aku bawa balik kok, nggak mungkin aku tinggal di sini." Kayak enteng banget ya obrolan mereka berdua, macam kayak kebawa anak kucing. Ya si Nadanya emang dari lahir udah bisa ngeliat gitu-gituan. Cowoknya kerjanya kuda lumping yang berkaitan dengan hal-hal mistis. Ya udah kalau pantesannya. Dan dari situ bener cowoknya dipulang nih. Dan Nada ngelihatnya si sosok yang tinggi gede hijau tadi juga kelihatannya ikut dibawa sama cowoknya. Tapi malamnya pas Nada mau tidur, dia ngeliat di korden kok kayak ada yang ngintip. Pas Nada buka korden, ternyata itu sosok hijau yang kayak tadi dilihat di motornya pacarnya. Nada teriak deh, dan lagi-lagi ayahnya akhirnya turun tangan pada saat itu. Manggil dukun langganan yang waktu itu tuh buat ngusir makhluk itu. Yang ternyata itu katanya hantu mawang, gengs, namanya. Di Bangka katanya banyak banget hantu model begituan. Tapi Nada baru pertama kalinya tuh lihat mawang yang ternyata begitu tuh modelannya. Yang mana mawang yang itu ternyata bukan sosok yang ada dibawa sama pacarnya di motor, melainkan temennya dari sosok yang dibawa pacarnya di motor gitu, ngerti nggak? Karena di Bangka kan banyak mawang emang. Mungkin sosok mawang yang tadi dibawa pacarnya di motor itu lapor kali cerita sama temennya. Di sono ada cewek no yang kuat tuh energinya tuh. Nah terus temen mawangnya itu penasaran, ngintip-ngintip lah. Kayak gitu kali jalan ceritanya ya. Ya tapi begitu doang sih. Maksudnya pertama kalinya aja nih si Nada ngelihat wujud mawang tuh ternyata begitu, gengs. Besar, hijau, tinggi, rambutnya kayak gerut semrawut. Jadi cerita-cerita mawang yang memang terkenal di Bangka Belitung tuh akhirnya si Nada ngeliat. Bener katanya ada gitu maksudnya. Sampai ujung-ujungnya akhirnya dia nikah tuh sama pacar yang pemain kuda lumping tadi yang bawa mawang. Dan di awal pernikahannya mah semua aman-aman aja. Walaupun Nada nih masih sensitif, tapi dia juga udah lebih bijak lah karena udah lebih dewasa. Jadinya nggak main nyumpain orang gitu seenaknya. Apalagi nggak lama habis nikah, Nada hamil. Nah tahu sendiri kalau ibu hamil harus hati-hati banget nih jaga omongan nih, takut ketulah ke anaknya. Nah pas lagi hamil tuh Nada sering ngerasain mual-mual sampai muntah yang dikiranya mah itu normal, yang namanya juga ibu hamil. Sampai gongnya nih, tapi muntahannya Nada yang keluar kayak cairan hitam pekat gitu, gengs. Dikira itu kan darah ya, tapi kok kental banget hitam. Pas suaminya lihat mah itu bukan darah. Dimana itu adalah sisa-sisa yang disebabkan oleh setan perekang katanya, guys. Jadi di Bangka Belitung itu ada namanya setan perekang yang suka makanin kandungan atau darah anak kecil. Bentukannya tuh kayak laba-laba besar yang menjalar di dalam perut. Ih, ngeri. Ya hal itu dikarenakan memang si Nada ini semacam disukai sama makhluk-makhluk tersebut ya. Dari dulu kan emang udah begitu, ditempelin terus. Dia udah ketakutan aja tuh kalau bayi di dalam kandungannya bisa kenapa-napa. Lagi-lagi akhirnya dibawa ke orang pinter untuk dikasih tameng biar dijauhin tuh sama hal-hal begituan. Ya untungnya tapi bayinya ini bisa lahir walaupun prematur tapi sehat-sehat aja sampai sekarang, guys. So ya gitu sih cerita dari hidupnya Nada, dimana ya seseorang bisa ngelihat hal-hal tak kasat mata dari kecil sampai sekarang. Sebenarnya nggak ada cerita yang heboh-heboh atau gimana ya, lebih ke POV, kehidupan real dari kebanyakan orang yang bisa dibilang nih semacam orang-orang indigo kayak si Nada. Yang mana Nada nih bisa lihat dan disukai sama makhluk-makhluk begitu karena ketempelan tuh turun-temurun dari kakeknya. Yang mana Nada juga maksudnya nggak tahu nih anaknya nanti yang masih kecil tuh akan keturunan begitu juga atau enggak. Ya soalnya kan anaknya masih kecil nih, jadi belum kelihatan bibit-bibitnya. Sebenarnya Nada kalau mau mengasah kemampuannya lagi terus mau buka praktek macam jadi dukun gitu bisa. Tapi dia nggak mau aja karena ribet. Butuh adaptasi yang lama juga loh. Biar nggak kagetan, nggak takutan kalau ngelihat atau ketemu sama hal-hal yang tak kasat mata kayak gitu. Sampai sekarang dia aja juga masih suka ketakutan sendiri. Lah kita aja misalkan dengan pewangi ruangannya Paul sendiri ya, udah geterin di jantung. Apalagi ngeliat yang gitu-gitu ya, amit-amit nggak mau ah. Jadi teman cerita kali ini lumayan ringan ya. Bisa nggak banyak juga yang cerita kiriman dari Bangka Belitung. Makanya salah satu yang kita pilih kiriman cerita Nada ini. Memang nggak ada plot twist dan hal-hal yang bombastis. Hitung-hitungnya istirahatin jantung kita dulu lah. Besok-besok kita bacain lagi nih cerita yang heboh-heboh lagi dari berbagai daerah. Terima kasih udah nonton. Buat yang mau kirim-kirim cerita, mungkin ada teman-teman Bangka Belitung lebih heboh lagi ceritanya, boleh kirim ke email ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.